Kasih Pak Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir baik melalui akun Zoom Meeting maupun melalui YouTube dalam acara ataupun kegiatan Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi terkait dengan pengukuran kinerja di dalam implementasi SAKIP, di mana ini tertuang di dalam mandat Perpres 29 tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan SAKIP maupun terkait di dalam kebijakan Permenpan 88 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Permenpan 12. Izin Pak Alif, suara saya apa terdengar? Soalnya di sini ada yang berkomentar tidak ada suaranya. Ya, terdengar Pak Haris. Mungkin ini dari audio Bapak Ibu audiens ya, mungkin bermasalah. Kalau di saya jelas Pak Haris. Ini pada bilang nggak ada suara soalnya ini. Ada ya Mas Alif ya? Di saya jelas Mas Haris. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Tadi kebijakan kita tadi Perpres 29 tahun 2014 dan juga Permenpan 88 tahun 2021 di mana merupakan perubahan dari Permenpan 12 tahun 2015 terkait dengan evaluasi AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, kenapa pengukuran kinerja ini menjadi yang salah satu diangkat menjadi materi pada topik kali ini? Karena pengukuran kinerja ini menjadi salah satu komponen yang penting ya dalam implementasi SAKIP selain dari perencanaan kinerja. Karena kalau saya lihat dari pelaksanaan evaluasi di tahun ini maupun di beberapa tahun sebelumnya, terdapat berbagai permasalahan di instansi pemerintah, terutama di pemerintah daerah ya, di mana dalam pelaksanaan SAKIP-nya belum mendapatkan atau belum meraih predikat B ataupun B ke bawah. Ini dalam hal pelaksanaan pengukuran kinerjanya masih belum baik. Di mana berbagai permasalahan tersebut, yang pertama informasi dalam laporan kinerja, biasanya kita berangkat dari informasi dalam laporan kinerja, di mana data-data kinerja yang disampaikan itu tidak relevan ataupun tidak berorientasi pada hasil, tidak menjawab kondisi yang ingin diwujudkan di dalam organisasi tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pengukuran kinerjanya masih belum baik, sehingga informasi dalam laporan kinerja pun juga belum memberikan kualitas informasi yang baik. Dan juga berbagai permasalahan lainnya, yaitu pelaksanaan pengukuran kinerjanya tidak dilakukan secara berkala, hanya dilakukan setiap tahun sekali pada saat penyusunan laporan kinerja, sehingga pelaksanaan dalam pengukuran kinerja pun belum dapat dikatakan baik karena data-data kinerja yang dilaporkan juga hanya bersifat tahunan saja. Nah, oleh karena itu di dalam materi ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu, bisa memberikan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengukuran kinerja lebih jauh agar dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP-nya bisa lebih baik lagi. Ini saya coba share screen, Bapak dan Ibu. Sudah tampil Mas Alif ya? Sudah Mas Haris. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, tadi terkait dengan pengukuran kinerja, tadi selain dari pelaksanaan sistem dari pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala, yang juga yang paling utama biasanya ditemukan di berbagai instansi pemerintah ya, terutama dalam pemerintah daerah yang nilai sakitnya belum B ataupun B ke bawah, itu penetapan terhadap ukuran kinerjanya belum baik. Belum baik itu seperti apa? Nanti akan saya coba jelaskan lebih detail di halaman berikutnya, di mana kondisi tersebut itu tergambar juga dari penetapan perencanaan yang belum baik. Jadi ketika penetapan perencanaan belum baik, begitu pun juga dalam penetapan ukuran kinerja individu juga belum baik, sehingga di dalam pelaksanaan pengukuran kinerjanya juga belum memberikan kualitas yang baik atau belum optimal di dalam pelaksanaannya.
Padahal kalau kita lihat Bapak dan Ibu untuk mewujudkan perencanaan berbasis kinerja dalam organisasi, di mana di sini ada 4 hal ya yang harus kita coba lihat, kita coba harus maksimalkan. Yang pertama, untuk mewujudkan perencanaan berbasis kinerja, yaitu kita harus memastikan bahwa tujuan, sasaran, ataupun kinerja, ataupun kondisi itu sudah memberikan gambaran terkait dengan hasil ataupun berorientasi pada outcome. Kemudian yang kedua yaitu bahwa untuk mendukung dari pencapaian sasaran kinerja yang berorientasi pada hasil, kita juga harus menetapkan ukuran kinerja yang jelas. Ukuran kinerja yang jelas itu dapat tergambar dari indikator kinerja utamanya. Ataupun indikator kinerja, biasanya kalau kita lihat dalam setiap dokumen perencanaan, itu kan setiap sasaran strategis ataupun sasaran program atau sasaran lainnya itu harus ada indikator kinerjanya untuk mengukur sejauh mana ukuran kinerja kita itu dapat tercapai. Kemudian selain dari ukuran kinerja yang jelas, tentunya terkait dengan penetapan program dan kegiatan itu juga harus relevan dengan sasaran dan sasaran strategis maupun kinerja yang sudah kita tetapkan, sehingga program dan kegiatan itu jelas dan berkontribusi terhadap peningkatan ataupun perwujudan dari kondisi yang sudah kita tetapkan. Dan yang terakhir, rincian kegiatan harus sesuai dengan maksud kegiatannya. Ini adalah lebih ke sifatnya operasional. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan itu juga harus mendukung, harus dapat berkontribusi terhadap pencapaian kinerja kita. Sehingga selain dari perencanaan berbasis kinerja, kita juga harus memastikan bahwa anggaran yang kita tetapkan juga harus berbasis pada kinerja untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan kinerja, sebagaimana itu merupakan konsep dari implementasi SAKIP ya, Bapak dan Ibu. Kemudian selain itu, sebagaimana kita tahu tadi di dalam empat hal ini yang menjadi materi kita pada saat ini yaitu terkait dengan ukuran kinerja yang jelas, terkait dengan pengukuran kinerja. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, terkait dengan tujuan pengukuran kinerja ini kan ada beberapa hal lah. Yang pertama untuk memastikan dan mengukur sejauh mana dan beberapa cepat sih kondisi kinerja kita itu dapat tercapai, yaitu melalui ukuran kinerja kita yang jelas, yang ditetapkan, sehingga ukuran kinerja itu pun juga bisa mendapat menjadi benchmark kita untuk penetapan kinerja berikutnya. Apakah kondisi kinerja ini sudah tercapai atau belum, sehingga pada perencanaan ke depannya kita masih menggunakan perencanaan ada ataupun mungkin kita memperbaiki perencanaan-perencanaan yang sudah sebenarnya tercapai, jadi tidak perlu lagi untuk dimasuki dalam dokumen perencanaannya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengukuran kinerja itu tentunya adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Jadi itu yang paling penting Bapak dan Ibu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kinerja, sehingga kita tahu bahwa dalam menjawab SAKIP tentunya organisasi kita itu sudah menjawab efektivitas dan efisien. Kemudian ini terkait dengan siklus SAKIP yang dimana merupakan gambaran yang mengacu pada Perpres 29 tahun 2014 saya lupa pasal berapa itu terkait dengan siklus SAKIP. Intinya terdapat 5 siklus SAKIP. Yang pertama dimulai dari perencanaan ataupun rencana strategis. Di dalam perencanaan ini kita memastikan bahwa sasaran instansi pemerintah itu sesuai dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah, sesuai dengan sasaran strategis, sesuai dengan kondisi yang ingin diwujudkan, sesuai dengan keinginan dari masyarakat ya sebagai stakeholder kita. Dan kemudian dalam perencanaan strategis itu setelah kita susun, kita rumuskan, baru kita tetapkan di dalam dokumen perencanaan kinerja yang salah satunya itu tertuang dalam perjanjian kinerja. Di dalam perjanjian kinerja ini tentunya dalamnya terdapat upaya pencapaian target-target ataupun indikator yang telah kita perjanjikan yang tentunya harus dikomitmenkan
oleh pejabat maupun setiap pegawai yang mempunyai perjanjian kinerja, sehingga tergambar bagaimana komitmen setiap individu maupun pejabat dalam mewujudkan kinerjanya di setiap level jabatannya. Kemudian setelah menetapkan perjanjian kinerja, setelah itu kita melakukan yang namanya pengukuran kinerja. Nah, tadi kan yang pertama, komponen pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua adalah pengukuran kinerja. Di dalam pengukuran kinerja ini kita tadi melakukan pengukuran terhadap perjanjian kinerja yang sudah kita tetapkan. Jadi pengukuran itu jelas berdasar pada perjanjian kinerja yang sudah kita tetapkan. Di dalam pengukuran kinerja ini kita memastikan bagaimana target-target yang telah kita tetapkan di dalam PK, apakah dapat tercapai di dalam tahun berjalan atau tidak. Ketika dapat tercapai, tentunya itu menjadikan keberhasilan kita ya. Kalau tidak tercapai, begitupun sebaliknya, itu menjadikan bahan untuk dilakukan manif ataupun review, sehingga di dalam penetapan perencanaan strategis berikutnya harus mengacu pada hasil dari pengukuran kinerja tersebut. Nah, pengukuran kinerja tentunya kami harapkan dapat dilakukan secara berkala, tidak hanya dilakukan setiap tahun pada saat menyusun laporan kinerja, karena ini yang kerap terjadi di instansi pemerintah, tadi yang saya singgung di pemerintah daerah, di mana sakitnya ini masih nilainya B ke bawah, ataupun juga sering ditemukan di beberapa instansi pemerintah daerah yang nilainya B, ibaratnya B masih tipis lah, di 60 sekian, itu pengukuran kinerjanya belum melakukan secara berkala. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah target-target tersebut sebenarnya sudah tercapai. Misalnya dalam kita tarik dalam jangka waktu 1 tahun ya, sebenarnya di waktu 6 bulan atau 9 bulan sebenarnya target tersebut sudah dapat tercapai, sehingga pada saat penetapan ataupun pelaporan kita dapat mengungkapkan bahwa target-target yang sudah kita tetapkan itu dapat tercapai lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam pengukuran kinerja kita juga harus mempunyai sistem ataupun database terkait dengan pengelolaan data kinerja. Maksud dari pengelolaan data kinerja ini adalah untuk memastikan data kinerja itu dapat dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun. Nah, ini biasanya instansi pemerintah ya pada saat kita evaluasi itu masih cukup banyak yang belum mempunyai sistem ataupun database terhadap pengelolaan data kinerjanya. Sehingga ketika mau balik lagi ke data ke awal, yaitu perencanaan strategis, mereka tidak mempunyai benchmark data, mereka tidak mempunyai database. Bagaimana kita bisa menetapkan target ini kalau kita tidak punya database-nya, seperti itu. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja, dalam penetapan targetnya, itu masih belum baik karena mereka belum mempunyai dasar untuk menetapkan data-data tersebut. Sehingga pengelolaan data kinerja ini menjadi penting untuk mendukung dari perencanaan strategis yang baik, mendukung pengukuran kinerja yang baik, tentunya akan menjadi siklus perbaikan di dalam tahun-tahun berikutnya. Setelah itu, komponen ketiga, yaitu terkait dengan pelaporan kinerja. Di dalam pelaporan kinerja ini memastikan bahwa data-data kinerja yang tadi kita sudah ukur ya pada di komponen sebelumnya, itu dilaporkan secara baik, secara jujur kepada masyarakat secara luas, jika ini stakeholdernya ada di pemerintah daerah ya, maupun stakeholder secara khusus, untuk memberikan kepastian bahwa kinerja kita itu sudah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi, dan begitu pun selanjutnya sampai dengan setiap tahun, karena sakit ini merupakan siklus ya, tidak berdiri sendiri, jadi antara komponen satu dengan komponen lainnya itu saling terkait. Nah, kalau saya lihat di dalam siklus sakit ini, kalau kita coba lihat pelaksanaan di lapangan, memang dua komponen utama di dalam implementasi sakit itu merupakan komponen yang paling penting atau yang sangat penting bagi kami di dalam pelaksanaan sakit. Karena kalau kita lihat di dalam perencanaan, jika perencanaannya sudah ditetapkan dengan baik, tentunya apa yang kita ukur juga itu baik.
karena perencanaan sudah baik. Begitupun juga sebaliknya, ketika perencanaan kinerjanya ditetapkan belum baik itu maksudnya adalah belum berorientasi pada hasil, belum menggambarkan kondisi kinerja, belum didasarkan pada isu strategis, tentunya apa yang kita ukur juga belum memberikan dampak apapun, seperti itu. Sehingga antara perencanaan, pengukuran itu memang saling terkait. Nanti mungkin di dalam kelas kerja kita akan lihat bagaimana antara perencanaan dan pengukuran kinerja itu sama-sama penting derajatnya seperti itu. Kemudian, apakah pelaporan kinerja itu tidak penting untuk dilaksanakan? Tentunya ini juga menjadi penting ya Bapak dan Ibu, karena ini kan masuk ke dalam siklus sakit, tetapi kalau kita coba urutkan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi capaian kinerja, pelaporan dan evaluasi ini uh, salah dua, di mana yang merupakan penting juga, tetapi tidak lebih penting dibandingkan dengan perencanaan dan juga pengukuran kinerja. Karena kalau perencanaan sudah baik, pengukuran pun sudah baik, pengukuran yang sudah baik itu kan tadi indikator kinerja yang sudah ditetapkan dengan baik, kita punya sistem database pengelolaan data kinerja, sehingga informasi dalam laporan kinerja itu pun juga sudah baik gitu, analisa di dalamnya sudah cukup memberikan gambaran apakah kinerja yang sudah ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Dan juga di dalam komponen evaluasi, ketika perencanaan strategi sudah baik, tentunya pengukuran kinerja sudah baik, laporan kinerja sudah memberikan informasi yang detail, begitu, tentunya pada saat pelaksanaan evaluasi pun juga akan tergambar bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan itu pun sudah baik juga. Jadi, poin penting di dalam penyelenggaraan sakit ini harus diutamakan yang pertama perencanaan dan pengukuran. Selebihnya dalam pelaporan evaluasi itu pun juga akan mengikuti dari perencanaan pengukuran tersebut. Itu terkait dengan siklus sakit. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengukuran kinerja. Kita tahu bahwa pengukuran kinerja tadi lebih banyak menggambarkan terkait dengan bagaimana kita menetapkan indikator kinerja yang baik untuk mendukung kondisi ataupun sasaran strategis yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau kita lihat secara istilah ya, indikator kinerja ini kan merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja yang telah direncanakan seperti itu di dalam perjanjian kinerja misalnya. Di situ kan sudah harusnya ada terdapat ya indikator kinerja untuk jawab apakah sasaran strategis kita itu dapat terwujud tentunya dengan indikator kinerja. Nah, syarat indikator kinerja yang baik ini ada dua hal, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentunya harus berorientasi hasil ataupun outcome ya, karena ini juga harus mendukung dari perencanaan strategis juga. Kalau perencanaan sasaran strategisnya harus dibentuk untuk berorientasi pada hasil ataupun outcome, begitupun juga ukuran kinerja ataupun indikator kinerja yang kita tetapkan juga harus berorientasi pada hasil ataupun outcome. Kemudian syarat yang kedua yaitu indikator itu harus SMART. SMART ini konsep ya, di mana ini juga tertuang dalam Perpres 29 tahun 2014. Ini merupakan singkatan yaitu spesifik, jelas, measurable, indikator kinerja harus dapat diukur, hanya achievable, itu dapat dicapai, hanya relevan, dan T itu time bound, punya batasan waktu. Jadi ini dua syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja yang baik. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana menetapkan indikator kinerja yang baik? Nah ini, penuhilah dua syarat ini, begitupun nanti akan tergambar bagaimana indikator kinerja itu dapat memberikan kualitas yang baik. Lebih lanjut terkait dengan konsep SMART tadi, yang pertama itu kita coba gambarkan ya, bagaimana indikator tersebut mampu berorientasi pada hasil ataupun outcome sesuai konteksnya, sesuai dengan perencanaan di sasaran strategis juga. Misalnya saya ambil contoh ya, di dalam indikator opini BPK terhadap laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah, ini salah satu yang kami coba nilai bahwa terkait dengan indikator ini sudah berorientasi pada hasil. Begitupun contoh-contoh lainnya, misalnya di level pemerintah daerah terdapat indikator persentase temuan yang tidak lanjuti. Nah ini kan menurut kami
tidak berorientasi, itu belum berorientasi pada hasil, tidak berorientasi hasil pada levelnya, karena kan kepala daerah itu tidak melaksanakan temuan yang ditindaklanjuti. Mungkin ini lebih levelnya lebih mengarah kepada di inspektorat. Mungkin jika di inspektorat indikator kinerja adalah persentase temuan yang ditindaklanjuti, itu mungkin lebih tepat ya seperti itu. Kemudian eh, contoh lainnya misalnya di level Bapeda, di level OPD, di level kepala Bapeda, ada indikator terkait dengan jumlah dokumen perencanaan. Nah, ini menurut kami juga belum berorientasi hasil pada levelnya, level kepala dinas, karena mungkin ini lebih cocok di level di bawahnya, level di bawah kepala dinas untuk menjawab berapa jumlah dokumen perencanaan, misalnya terdapat 10 OPD di salah satu pemerintah daerah A misalnya seperti itu, maka harus ada 10 dokumen perencanaan. Nah, itu kan untuk menjawab indikator tapi bukan di level kepala dinas. Mungkin lebih cocok di level kepala Bapeda adalah kita memastikan bahwa antar dokumen perencanaan itu dapat selaras. Selaras dengan Rensranya, selaras dengan RPJMD, selaras dengan pembangunan daerah, selaras dengan isu strategis. Nah, itu lebih cocok digambarkan di level kepala Bapeda. Kemudian di contoh lainnya, ini biasanya kami sering temukan ya di dinas sosial, di level kepala dinas sosial, untuk menjawab bagaimana kondisi dari PMKS, maka indikator kinerja yang ditetapkan persentase PMKS yang mendapatkan bantuan. Nah, ini sebenarnya relevan terhadap dinas sosial, namun menurut kami kurang cocok jika berada di kondisinya berada di level kepala dinas. Mungkin lebih cocok di level bawahnya, seperti itu. Ini merupakan contoh-contoh gambaran terkait dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil ataupun outcome. Kemudian selanjutnya berbicara tentang konsep tadi, bahwa tadi syaratnya yang pertama kan harus berorientasi pada hasil ataupun outcome. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan konsep SMART tadi, yang diawali dengan kalimat spesifik ya, yang dimana spesifik ini merupakan indikator kinerja harus memberikan informasi yang spesifik terkait dengan hasil ataupun capaian kinerjanya dan tidak berdui makna. Jadi kalau kita lihat biasanya di dalam dokumen IKU, indikator kinerja utama, itu kan ada terdapat sasaran strategis, kemudian indikator kinerja yang ditetapkan, kemudian definisi operasional, penjelasan terkait dengan arti atau makna dari indikator tersebut, kemudian formulasi terhadap perhitungan dari indikator tersebut, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data kinerja tersebut. Nah, itu harus tergambar dalam IKU. Di dalam spesifik ini seharusnya tergambar di dalam dokumen IKU tersebut. Saya ambil contoh misalnya di salah satu kinerja, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja jumlah petani yang sejahtera. Nah, ini kan menurut saya sendiri ya, jumlah petani yang sejahtera itu kurang spesifik. Bagaimana menggambarkan sejahtera itu? Sejahtera ini dalam arti apa? Apakah dia memiliki pekerjaan? Apakah dia dari sisi pendapatannya? Apakah, dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu, untuk menggambarkan lebih spesifik lagi, tentunya kita dapat mengganti atau merubah indikator kinerja tersebut. Misalnya bisa menjadi persentase petani dengan pendapatan minimal bla 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 per tahun, kemudian dapat diukur juga dengan indikator rata-rata pendapatan petani, sehingga jelas bahwa sejahtera yang dimaksud itu berdasarkan dari pendapatan petani. Bahwa maka itu kan lebih jelas Bapak dan Ibu mengukur terkait dengan kinerjanya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Kemudian contoh lainnya lagi di dalam sasaran terwujudnya kesadaran hukum di lingkungan akuntan umum. Ini kan jelas ya bahwa kita ingin melihat kesadaran hukum terhadap angkutan umum. Nah, indikator yang pertama yang kurang spesifik itu adalah jumlah masyarakat yang taat hukum. Tentunya ini sulit untuk melihat spesifiknya di mana terkait dengan taat hukum itu, sehingga mungkin bisa lebih mungkin bisa kita ganti dengan lebih melihat indikator yang spesifik.
Ya, mungkin salah satunya yaitu persentase angkutan kota yang memenuhi syarat kelayakan. Ini kan lebih dapat diukur ya, Bapak dan Ibu ya. Dan kemudian persentase pengemudi angkot yang memiliki izin mengemudi sesuai dengan klasifikasinya. Ini juga lebih spesifik untuk menjawab kesadaran hukum, untuk menjawab kondisi, untuk menjawab sasaran strategis. Nah, ini beberapa contoh gambaran terkait dengan spesifik. Intinya adalah Bapak dan Ibu, kami masih melihat yang di dalam dokumen IKU-nya itu masih terdapat indikator kinerja yang belum melengkapi terkait dengan definisi operasional ataupun formulasi perhitungan seperti itu. Ada pula yang juga sudah menetapkan dua hal tersebut tapi belum memberikan kondisi yang spesifik. Ini maksudnya apa? Seperti itu. Sehingga dalam dokumen IKU itu menjadi penting dua gambaran tersebut untuk melihat bagaimana bisa kita mengukur kondisi ataupun kinerja yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya terkait dengan measurable ataupun dapat diukur ya. Ini berarti indikator kinerja itu harus objektif dan memiliki ukuran kuantitatifnya. Kita coba lihat dari contohnya, yaitu di sasaran meningkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis, SAKIP. Misalnya ini kan saya lagi melakukan asistensi ya pada Bapak dan Ibu. Dan kinerja saya dalam asistensi ini misalnya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta asistensi atau BIMTEK terkait dengan SAKIP seperti itu. Nah, indikator kinerja misalnya yang pertama ditetapkan tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis. Nah, ini kan pemahaman peserta bimbingan teknis ini kan sulit untuk dilakukan ukurannya, sehingga bisa kita ganti, yaitu persentase peserta BIMTEK yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar. Seperti itu. Ini kan lebih dapat terukur bahwa 80% dari pegawai yang hadir mengikuti Zoom, mengikuti acara ini misalnya itu mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Itu lebih dapat diukur dibandingkan hanya menampilkan terkait dengan pemahaman peserta bimbingan teknis yang tidak tahu bagaimana cara mengukur pemahaman tersebut. Seperti itu. Itu terkait dengan measurable. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan relevan, yaitu berarti indikator harus memiliki relevansi atau keterkaitan dengan kinerja yang diukur. Sebagai contoh, di sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat ya, indikator yang awalnya ditetapkan yaitu jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan. Nah, ini kan mungkin relevan Bapak dan Ibu untuk sama-sama bicara tentang pendidikan. Cuman tidak relevannya adalah ketika berada pada di levelnya. Misal meningkatnya taraf pendidikan masyarakat berada di level kepala dinas, tetapi indikator kinerja yang ditetapkan malah jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan. Mungkin itu berada di indikator tersebut cocok di level di bawah kepala dinas dibandingkan di level kepala dinas. Sehingga mungkin indikator yang cocok untuk menjawab meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yaitu bisa bicara tentang angka kelulusan, rata-rata nilai UAN, dan juga angka melanjutkan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan berorientasi hasil ataupun outcome tadi ya Bu ya, Bapak dan Ibu, bahwa antara berorientasi pada hasil dengan relevan ini cukup sama karena kita ingin melihat indikator kinerja yang ditetapkan itu sesuai dengan levelnya, sesuai misalnya di kepala dinas ya tentunya indikator kinerja tersebut harus berorientasi pada hasil sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Itu terkait dengan relevan. Dan yang lainnya sebenarnya kan tadi ada SMART itu spesifik, measurable, achievable, dan time bound, relevan dan time bound. Cuman dua tadi tidak saya masukkan karena terkait dengan achievable tadi konsepnya sama seperti measurable. Jika indikatornya tidak bisa dihitung, tidak measurable, tentunya kita tidak dapat mencapainya. Begitupun juga sebaliknya, ketika indikator kinerja tersebut dapat terukur, dapat measurable, tentunya kita dapat mencapai ataupun achievable terhadap indikator kinerja tersebut. Dan di dalam konsep achievable juga kita harus berhati-hati ya untuk menetapkan target di dalam indikator kinerja kita seperti itu. Bagaimana target-target yang kita tetapkan itu harus benar-benar bisa tercapai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Kemudian yang time bound
tadi harus mempunyai batasan waktu, yaitu batas waktu yang realistis agar dapat fokus ya dalam menetapkan target maupun indikator kinerja dan juga menjadi dasar kita untuk menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi indikator tersebut atau menjawab kinerja organisasi. Itu terkait dengan SMART. Kemudian yang satu lagi yang menjadi penting juga yaitu cukup, Bapak dan Ibu. Cukup ini yaitu bahwa indikator harus memiliki kecukupan untuk menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Salah satu misalnya contoh di dalam sasaran strategis yaitu mewujudkan pariwisata daerah bla 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 yang berdaya saing. Nah, indikator kinerja yang ditetapkan ini jumlah kunjungan wisatawan misalnya. Ini kan kalau bicara tentang smart, ini sudah smart sebenarnya indikator kinerja. Jumlah kunjungan wisata sudah spesifik untuk menjawab pariwisata yang berdaya saing, kemudian dapat diukur juga dengan banyaknya jumlah kunjungan wisata di pariwisata daerah tersebut, itu dapat diukur, kemudian dapat dicapai juga, relevan dengan sasaran yang ingin diwujudkan, kemudian mempunyai batasan waktu juga, misalnya dalam 1 tahun kita bisa mengukur berapa sih jumlah kunjungan wisatawan di pariwisata, daerah wisata tersebut, seperti itu. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup untuk menggambarkan kondisi mewujudkan pariwisata daerah yang berdaya saing, apakah cukup hanya digambarkan dengan jumlah kunjungan wisatawan? Maka oleh karena itu bisa kita coba tambahkan indikator lainnya terkait dengan kontribusi PDRB, sektor pariwisata, dan kemudian indikator lainnya lagi spending of money, sehingga dengan tambahan 2 indikator tadi plus indikator yang pertama itu mungkin lebih cukup untuk menggambarkan kinerja mewujudkan pariwisata daerah yang berdaya saing. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan bahwa indikator kinerja ini cukup atau tidak? Ya tentunya harus berdasarkan diskusi antara pemberi kerja ya dengan yang di penerima kerja seperti itu, sehingga harus jelas bahwa apakah indikator kinerja ini cukup untuk menjawab kondisi yang sudah ditetapkan. Harus ada brainstorming lah antar pemberi juga dan juga penerima kerja, sehingga kita dapat menggambarkan kecukupan untuk menjawab sasaran strategis. Itu terkait dengan indikator yang baik, Bapak dan Ibu, melalui konsep SMART dan juga berorientasi hasil. Selanjutnya, ini terkait dengan pengukuran kinerja, apa yang harus dilakukan, ini berdasarkan Perpres 29 tahun 2014, kalau tidak salah dalam pasal 16 ya, itu di mana pengukuran kinerja ini dapat dilaksanakan meliputi yang pertama membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja, kemudian yang kedua membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran atau jangka panjang, dan yang ketiga membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat ya kalau menyusun laporan kinerja, mungkin tadi yang di sesi pagi, di sesi awal, itu membahas terkait dengan pelaporan kinerja. Nah, ini informasi-informasi dalam laporan kinerja kan di dalam bab 3, bab akuntabilitas kinerja juga mengukur 3 poin ini. Sehingga tadi yang saya sebutkan di awal, antara pengukuran kinerja dengan pelaporan kinerja itu saling relevan, saling terkait. Nah, apabila tiga ini dapat dipenuhi lebih awal di dalam pengukuran kinerja, tentunya di dalam pelaporan kinerja pun kita tidak kesulitan untuk memberikan data yang akuntabel seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, apabila ketiga ini tidak dapat dipenuhi ataupun dilakukan hanya setahun sekali seperti itu, sehingga mungkin terkait dengan akuntabilitas dalam informasi dalam laporan kinerja itu belum bisa terjawab seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi ini terkait dengan konsep pengukuran kinerja. Kemudian kalau kita lihat tadi di dalam kertas kerja evaluasi AKIP di Permenpan nomor 88 tahun 2021 dibandingkan dengan Permenpan nomor 12 tahun 2015, ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat mungkin yang sangat jelas adalah capaian kinerja ini tidak menjadi bagian tersendiri di dalam pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus dalam kertas kerja evaluasi, tapi kita coba integrasikan, dimasukkan ke dalam komponen lainnya. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam
komponen evaluasi internal itu ada terkait dengan capaian kinerja. Namun di lain itu, kalau kita lihat ada perbedaan juga terhadap komposisi penilaiannya. Saya coba lebih spesifik kepada pengukuran kinerja. Nah, ini pengukuran kinerja jika di Permenpan 12 tahun 2015 itu sebesar 25%, sementara di Permenpan yang baru, Permenpan 88 itu sudah menjadi 30%. Sehingga tadi saya singgung di awal bahwa komposisi antara perencana ataupun bobot antara perencanaan dan pengukuran itu sama-sama penting, sangat penting Bapak dan Ibu dibandingkan dengan dua komponen lainnya. Penting mengukur penting atau tidaknya itu ya berdasarkan dari kertas kerja evaluasi Sakip ini. Sehingga jika perencanaannya baik, tentunya pengukuran kinerja baik dan begitu pun juga sebaliknya. Dan kalau kita coba lihat secara mendetail, Bapak dan Ibu, di dalam komponen pengukuran kinerja, ini kan untuk menilai salah satu komponen itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dari segi keberadaan ataupun formalitas, kemudian dibagi menjadi dimensi kualitas, dan yang ketiga dibagi menjadi dimensi pemanfaatan, di mana kalau kita lihat dan bandingkan dengan kertas kerja sebelumnya, pemanfaatan ini menjadi dimensi atau subkomponen yang paling tinggi, khususnya di pengukuran kinerja ya, yang paling tinggi dibandingkan dengan di kertas kerja sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja ini kita lebih melihat kepada pemanfaatannya. Nanti saya akan coba jelaskan pemanfaatan itu seperti apa sih dalam kertas kerja, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi mungkin yang sakit yang sudah baik, yang sudah bagus ya, B mau ke BB ataupun BB ke atas, itu lebih melihat kepada pemanfaatannya. Mungkin kalau secara keberadaan itu sudah pasti dipenuhi, secara kualitas sebagian besar pasti juga sudah dipenuhi, tapi dari pemanfaatan ini masih belum banyak yang memenuhi terkait dengan secara khusus di pengukuran kinerja. Ini tadi saya singgung ada 3 dimensi dari yang keberadaan ataupun formalitas. Nah, di formalitas ini bicara tentang pengukuran kinerja telah dilakukan. Kemudian yang dimensi kedua yaitu terkait dengan kualitas. Di sini kita ingin melihat pengukuran kinerja dilakukan secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Dan kemudian yang ketiga dari dimensi pemanfaatan atau subkomponen pemanfaatan yaitu pengukuran kinerja ingin kita jadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja ataupun dalam menetapkan perencanaan kinerja di periode berikutnya ataupun tahun berikutnya. Ini lebih detail lagi terkait dengan penjelasan dari kertas kerja evaluasi Sakip berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021. Yang pertama, kalau kita lihat kriterianya apa saja sih, yaitu terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Kalau kita lihat antara poin 1 dan poin 3 ini hampir mirip ya. Intinya adalah kita mempunyai pedoman. Pedoman itu bisa dalam bentuk SOP. Jadi instansi pemerintah dan juga unit organisasinya itu tahu bagaimana cara mengukur kinerjanya, dan apabila kita mempunyai sistem database, tentunya ini memudahkan kita juga dalam melakukan pengukuran kinerja, karena dengan adanya pedoman teknis ini membantu kita untuk melakukan pengukuran kinerja seperti itu. Dan yang kedua, yang kriteria kedua, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Nah, definisi operasional yang jelas ini tergambar di dalam dokumen IKU, indikator kinerja utama. Tadi saya sudah singgung juga bahwa di dalam dokumen IKU itu harus memberikan penjelasan terkait dengan definisi operasional, kemudian formulasi perhitungan yang jelas ya tentunya untuk mengukur kinerja, mengukur indikator kinerja, dan juga yang ketiga adalah sumber data yang jelas ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data kinerja tersebut. Itu dari dimensi keberadaan Bapak dan Ibu. Kemudian dari dimensi kualitas ya, bahwa
beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. Nah, ini yang menjadi penting ya. Biasanya sih kalau berdasarkan hasil evaluasi kita, saya baik di tahun sebelumnya maupun tahun-tahun sebelumnya, instansi pemerintah yang melakukan pengukuran kinerjanya hanya setahun sekali, ini biasanya pimpinan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, yang malah melakukan pengukuran kinerjanya, yang menyusun laporan kinerja, sehingga dia yang lebih tahu dibandingkan dengan pimpinan OPD, misalnya pimpinan OPD dalam hal pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja. Sehingga ini menjadi penting Bapak dan Ibu untuk memberikan kualitas dalam implementasi SAKIP. Kemudian kriteria yang kedua, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Tentunya data-data kinerja tadi berdasarkan IKU, karena jelas ya harus ada definisi operasionalnya, harus ada formulasi perhitungannya, sehingga data-data kinerja itu pun relevan untuk mengukur capaian kinerja. Antara indikator kinerja dengan sasaran kinerjanya itu harus saling relevan sesuai dengan konsep SMART tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Ini jelas bahwa tadi jika data kinerjanya, indikator kinerja telah relevan dengan sasaran strategis, tentunya data-data kinerja yang dikumpulkan juga harus mendukung terkait dengan capaian kinerja. Yang keempat, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Ini jelas. Yang kelima, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang. Nah, ini biasanya yang masih instansi pemerintah ya, terutama di pemerintah daerah, masih banyak yang belum melakukan di setiap level organisasinya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang. Jadi kan kita sudah menyusun kalau syarat untuk instansi pemerintah itu misalnya mau ke BB kan salah satunya harus menyusun penjenjangan kinerja, menyusun pohon kinerja, menyusun cascading, di mana cascading tersebut menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan kinerja dalam dokumen perencanaan. Sehingga dalam cascading tersebut itu pun juga harus menjadi acuan kita dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, sehingga akan jelas misalnya bicara tentang kinerja individu ya, di level operasional ataupun kinerja operasional, ketika kinerja organisasinya tidak tercapai, misalnya seperti itu, apakah ada individu yang belum berkontribusi lebih terhadap pencapaian kinerja organisasi. Sehingga poin pada nomor 5 tersebut menggambarkan hal seperti itu, Bapak dan Ibu. Pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan cascading yang sudah kita susun. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh tentunya yaitu apakah dari pemerintah itu sudah memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengumpulan data kinerja dan melakukan pengukuran capaian kinerja. Kemudian di subdimensi terakhir, subdimensi pemanfaatan, yaitu kriteria pertama, capaian kinerja ataupun pengukuran kinerja ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja ataupun penghasilan. Biasanya sudah ada kebijakannya ya, dituang dalam kebijakan dan tergambar pada penilaian SKP, apakah capaian kinerja ini sudah dimanfaatkan dalam pemberian tunjangan kinerja individu pegawai. Kemudian yang kriteria kedua, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Nah, ini juga merupakan dimensi dari pemanfaatan, sama seperti sebelumnya. Jika yang tadi yang poin pertama adalah kaitannya dengan capaian kinerja menjadi dasar untuk pemberian tunjangan, yang kedua apakah capaian kinerja atau pengukuran kinerja ini sudah dijadikan dasar mungkin terkait dengan rotasi, mutasi dan lain sebagainya, sehingga rotasi, mutasi, penempatan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional itu tidak bersifat ibaratnya subjektif lah ya.
hanya dari pimpinan organisasi, tapi kita juga melihat dari kinerjanya. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6, 7, ini saya simpulkan saja Bapak dan Ibu, bahwa capaian kinerja itu dimanfaatkan untuk merubah, menyesuaikan strategi. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Tadi yang sesuai dengan kelemahan di berbagai instansi pemerintah, di mana jika instansi pemerintahnya melakukan pengukuran kinerja setiap tahun sekali, mereka akan kesulitan untuk menggambarkan poin ketiga sampai ketujuh ini, karena dilakukan kan hanya setahun sekali, berbeda dengan instansi pemerintah yang mungkin melakukan pengukuran kinerja secara berkala, sehingga mereka mengetahui jika ada target yang kemudian dapat dicapai, misalnya di dalam triwulan ketiga ya, misalnya kita melakukan pengukuran kinerja secara periodik, secara berkala, misalnya di dalam triwulan 3 sebenarnya kinerja kita telah tercapai dan anggaran yang sudah ditetapkan harusnya bisa melebihi target kinerjanya seperti itu. Jadi itu pun memberikan capaian kinerja tadi, pengukuran kinerja tadi memberikan informasi bahwa di periode berikutnya atau di tahun berikutnya kita harus menyesuaikan anggaran ataupun target kinerja, karena di tahun sebelumnya kita sudah dapat mencapai target tersebut, sehingga ada perubahan strategi, perubahan kebijakan, perubahan aktivitas maupun perubahan anggaran. Seperti itu di poin ketiga dan ketujuh. Yang poin ke-8 yaitu terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Ini jelas konsep yang tadi saya singgung di awal dalam implementasi SAKIP. Melalui pengukuran kinerja itu kita ingin melihat seberapa efektivitas dan efisienkah organisasi dalam penyelenggaraan SAKIP. Kemudian yang poin ke-9 dan 10 ini sebenarnya hampir sama ya, yaitu setiap unit satuan kerja maupun individu itu memahami dan peduli atas pengukuran kinerjanya. Kalau di unit kerja kan kita jelas bahwa tadi pengukuran kinerjanya apabila dilakukan secara berkala itu menggambarkan pemahaman dan kepedulian terhadap organisasi ataupun unit kerja dalam mencapai kinerja. Kemudian jika di levelnya individu, maka kita dapat melihat dari penilaian di SKP-nya misalnya Bapak dan Ibu ya. Jika SKP-nya menjadi perhatian oleh setiap pegawai, tentunya mereka akan peduli atas pengukuran kinerja. Sebenarnya poin 1 dan 10 ini hampir saling terkait Bapak dan Ibu. Ketika pengukuran kinerjanya ataupun capaian kinerja dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan, tentunya setiap pegawai pun peduli karena itu akan saling terpengaruh. Jika capaian kinerjanya jelek, tentunya pemberian tunjangannya pun tidak 100% seperti sesuai dengan capaian kinerja. Begitupun sebaliknya, jika capaian kinerjanya baik, tentunya pegawai tersebut terapresiasi dengan pemberian tunjangan yang sesuai dengan capaian kinerjanya. Jadi antara poin 1 dan 10 ini hampir relevan Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengukuran kinerja ataupun capaian kinerja. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan materi dari pengukuran kinerja. Sebetulnya di dalam pengukuran kinerja itu juga terdapat terkait dengan pengolahan data kinerja, di mana pengolahan data kinerja ini tidak saya detailkan, Bapak dan Ibu, hanya pengukuran kinerja saja, karena masih kerap berbagai permasalahan yang terjadi di instansi pemerintah terhadap pengukuran kinerja pada saat kita evaluasi, sehingga ini menjadi poin yang penting bagi Bapak dan Ibu, terutama untuk instansi pemerintah yang sebetulnya secara perencanaan sudah baik ditetapkan, tapi dalam hal pengukuran kinerjanya masih belum maksimal diimplementasikan.